Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Penilaian Tingkat Ketidaknyamanan Kerja pada Pegawai Kafe Posca berdasarkan metode standar Nordic Questionnaire atau SNQ. Nama saya Hafiz Hidayat dengan NIM 230503044 dan dosen pengampu saya Ibu Dr. Mary Andriani STMT. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Aktivitas kerja kafe seperti menyajikan minuman, mencuci peralatan, dan berdiri lama dapat menimbulkan keluhan otot akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Gangguan ini dikenal sebagai musculoskeletal disorders atau MSDS. Untuk mengidentifikasi keluhan tersebut, digunakan metode standar Nordic Questionnaire atau SNQ yang membantu mengetahui bagian tubuh yang paling sering mengalami ketidaknyamanan serta menjadi dasar perbaikan kondisi kerja secara ergonomis. Baik, di sini ada rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat ketidaknyamanan kerja yang dialami pegawai kafe berdasarkan metode standar Nordic Questionnaire atau SNQ. Yang kedua, bagian tubuh mana yang paling sering mengalami keluhan pada pegawai kafe. Yang ketiga, faktor apa yang berpotensi menyebabkan keluhan tersebut. Tujuan penelitiannya menilai tingkat ketidaknyamanan kerja pada pegawai kafe dengan metode SNQ. Yang kedua, mengidentifikasi bagian tubuh yang paling banyak mengalami keluhan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan ergonomi untuk mengurangi keluhan kerja. Baik, apa itu ergonomi? Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan pekerjaannya dengan tujuan menciptakan sistem kerja yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien atau ENASE. Penerapan ergonomi membantu pekerja memperoleh postur kerja yang ideal agar terhindar dari risiko cedera dan menurunkan kelelahan otot, sehingga produktivitas dapat meningkat. Dalam menilai keluhan akibat postur kerja yang tidak ergonomis, digunakan metode standar Nordic Questionnaire atau SNQ. Metode ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian tubuh yang mengalami keluhan otot dengan tingkat rasa sakit mulai dari tidak sakit hingga sangat sakit. Hasil SNQ membantu penelitian dan manajemen kerja menentukan prioritas perbaikan postur dan lingkungan kerja secara ergonomis. Nah, baik di sini ada standar Nordic Questionnaire atau SNQ. Standar Nordic Questionnaire atau SNQ merupakan metode untuk mengidentifikasi bagian tubuh yang mengalami keluhan otot dengan tingkat keluhan mulai dari tidak sakit, agak sakit, sakit, hingga sangat sakit. Melalui peta tubuh SNQ, dapat diketahui jenis dan tingkat keluhan muskuloskeletal yang dirasakan pekerja. Tujuan utama SNQ adalah menentukan bagian tubuh yang paling berisiko terhadap keluhan akibat beban kerja statis maupun dinamis. Kuesioner ini sederhana, mudah digunakan tanpa alat khusus, namun memiliki validitas dan reliabilitas tinggi di berbagai sektor kerja. Dalam konteks kafe, SNQ sangat relevan karena pekerja seperti barista dan pelayan sering melakukan aktivitas berulang seperti berdiri lama atau membungkuk. Hasil SNQ dapat digunakan untuk perbaikan postur kerja, penentuan waktu istirahat, dan penyesuaian desain tempat kerja agar lebih ergonomis. Gangguan muskuloskeletal atau MSDS. Musculoskeletal disorder atau MSDS adalah gangguan pada sistem muskuloskeletal yang mencakup otot, sendi, tendon, ligamen, dan saraf akibat aktivitas berulang, postur tidak ergonomis, atau beban kerja berlebih dalam waktu lama. Gangguan ini menimbulkan nyeri, kekakuan, dan penurunan kemampuan gerak pada bagian tubuh seperti leher, bahu, punggung, tangan, dan kaki, sehingga berdampak pada produktivitas kerja. Di Indonesia, prevalensi MSDS mencapai 11,9% berdasarkan diagnosis dan 24,7% berdasarkan gejala. Dengan faktor resiko utama berasal dari individu.
seperti usia, jenis kelamin, faktor psikososial, serta pekerjaan, postur, masa kerja, beban, waktu, dan gerakan berulang. Aktivitas kerja yang tidak alamiah dan berulang dapat memperparah kondisi ini, seperti pada sektor kafe, di mana pekerja sering berdiri lama, membungkuk, atau mengangkat beban ringan secara terus-menerus. Metodologi penelitian. Jadi, waktu dan tempat penelitian ini di Cafe Fosca pada tanggal 1 Oktober 2025. Yang berfokus itu untuk jam 9 sampai jam 5 sore. Kegiatan meliputi observasi langsung dan penyebaran kuesioner standar Nordic Questionnaire atau SNQ kepada pegawai untuk mendapatkan data kondisi kerja yang representatif. Variabel penelitian. Variabel utama penelitian adalah tingkat ketidaknyamanan kerja pegawai diukur dengan metode standar Nordic Questionnaire atau SNQ. SNQ menilai keluhan muskuloskeletal seperti nyeri, pegal, kaku akibat postur tidak ergonomis, gerakan berulang, atau berdiri lama. Indikator mencakup 0 sampai 27 bagian tubuh. Diukur berdasarkan jumlah keluhan dan tingkat gangguan aktivitas kerja untuk mengidentifikasi area tubuh paling sering terdampak. Ini adalah kerangka konseptualnya, aktivitas kerja pegawai, postur dan gerakan tidak ergonomis, beban fisik berlebih atau statis, keluhan muskuloskeletal. Ini prosedur penelitiannya. Baik, sini ada pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan di Cafe Posca pada shift pagi pada jam tersebut yaitu jam 9 sampai jam 5 sore melalui observasi langsung dan kuesioner standar Nordic Questionnaire atau SNQ. Tujuannya untuk mengetahui tingkat ketidaknyamanan kerja pegawai akibat aktivitas fisik berulang dan postur tidak ergonomis. Metodenya itu observasi postur kerja seperti meracik minuman, membawa nampan, menunduk, dan lain-lain. Yang kedua, kuesioner SNQ untuk mengidentifikasi keluhan muskuloskeletal. Nah, ini adalah tabel identitas responden penelitian. Untuk pengolahan datanya, kuesioner SNQ digunakan untuk menilai keluhan pada bagian tubuh tertentu berdasarkan tingkat keparahannya. Terdapat 0 sampai 27 bagian tubuh yang diamati, mulai dari leher hingga pergelangan kaki. Penilaian dilakukan dengan 4 kategori. Yang pertama tidak sakit, itu 0, agak sakit 1, sakit 2, dan sangat sakit itu 3. Ini adalah kuesioner standar Nordic Questionnaire. Ada 0 sampai 27 jenis keluhan. Cara untuk mencari nilai presentasi standar Nordic Questionnaire itu adalah presentasi keluhan sama dengan skor risiko bagian tubuh pekerja dibagi jumlah skor risiko bagian tubuh pekerja dikali 100%. Misal, untuk bagian punggung bawah dengan total skor 8 dan total keseluruhan skor 102, maka presentasi keluhan sama dengan 8 per 102 dikali 100%. Ini adalah tabel rekapitulasi perhitungan presentasi keluhan. Di sini presentasinya sampai 100%. Ini ada barista, pelayan, dan kasir. Ini adalah grafik presentasi keluhan. Jelas di sini yang paling yang paling tinggi adalah pinggang dan pergelangan tangan kanan. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, keluhan tertinggi itu ada pinggang dan bahu kanan, leher bawah, punggung, pergelangan tangan. Penyebab utama itu aktivitas berdiri lama, membungkuk, dan gerakan tangan berulang. Temuan per pekerjaannya itu yang pertama barista, nyeri punggung bawah dan bahu kanan, membungkuk dan berdiri lama. Untuk pelayan itu nyeri punggung dan lutut atau banyak berjalan dan membungkuk. Untuk kasir nyeri leher bawah dan pergelangan tangan karena dia terlalu lama duduk dan mengetik. Nah, untuk perbaikan ergonominya itu yang pertama perbaikan postur kerja seperti jaga posisi tegak,
hingga membungkuk. Hindari membungkuk, tekuk lutut saat mengambil barang rendah. Yang kedua, penataan area kerja, atur jarak gerak optimal 50 sampai 70 cm agar tidak perlu menjangkau jauh. Yang ketiga, ada manajemen waktu dan istirahat. Terapkan micro break 3 sampai 5 menit tiap jam dan lakukan stretching ringan. Untuk kesimpulan itu ada pegawai, barista, pelayan kasir mengalami keluhan muskuloskeletal pada beberapa bagian tubuh. Yang kedua, keluhan tertinggi itu pinggang 88,9%, bahu kanan, leher bawah, punggung, pergelangan tangan kanan. Penyebabnya postur statis, berdiri lama, membungkuk, dan gerakan berulang. Yang keempat, tingkat ketidaknyamanan tergolong sedang atau berat, sedang sampai berat. Berisiko MSDS. Yang kelima, perlu perlu penerapan prinsip ergonomi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Saran Disarankan agar pihak kafe Posca melakukan perbaikan postur kerja dan penyesuaian tinggi meja sesuai ergonomi, memberikan waktu istirahat singkat di sela jam kerja, serta memberikan pelatihan mengenai posisi kerja yang benar. Dengan langkah tersebut, diharapkan keluhan otot dapat berkurang dan kenyamanan kerja pegawai meningkat. Nah, ini untuk foto beberapa pegawai, yaitu ada barista, ada kasir, dan ada pelayan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ingin bertanya, perkenalkan nama saya Alpariksya. Saya menanyakan oleh pegawai kafe berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode standar Nordic Journal. Baik, saya akan menjawab. Tingkat ketidaknyamanan kerja yang dialami oleh pegawai KP Poska tergolong sedang hingga berat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden mengalami keluhan pada beberapa bagian tubuh akibat aktivitas kerja yang bersifat statis dan berulang, seperti berdiri lama, membungkuk, dan mengangkat beban ringan secara terus-menerus. Baik, apakah jawaban saya bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ya, Baik, izin bertanya, bagaimana tubuh, maaf, bagian tubuh mana yang sering mengalami keluhan akibat aktivitas kerja di kafe menurut hasil penilaian SNQ? baik, saya akan jawab. Bagian tubuh dengan tingkat keluhan tertinggi terdapat pada pinggang, diikuti oleh bahu kanan, leher bawah, punggung, dan pergelangan tangan kanan. Masing-masing memiliki nilai 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kerja di kafe memberikan tekanan berlebih pada otot bagian atas dan punggung bawah akibat postur kerja yang kurang ergonomis. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, akan saya tutup presentasi kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Mary, Ibu Dr. Mary Andriani, STMT. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi